Gue mau lihat aja si Bunda ngeliriknya, kalau saya udah didandanin sama Emi Mimi masih ngelirik laki lainnya. Di tengah perhatian publik terhadap dinamika hubungan Ruben Onsu dan Sarwenda yang masih ramai diperbincangkan, muncul isu baru yang kembali menyita perhatian warganet. Kali ini, beredar kabar mengenai dugaan adanya konten pribadi yang menampilkan Sarwenda bersama Gio dan disebut-sebut diperjualbelikan kepada pihak tertentu. Isu tersebut dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial dan memicu beragam spekulasi. Bahkan, beredar dugaan bahwa pihak yang diduga menyebarkan atau menjual konten tersebut merupakan seseorang yang memiliki akses dekat dengan kehidupan pribadi Sarwenda. Meski begitu, hingga saat ini, belum ada bukti resmi maupun pernyataan yang dapat mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut. Tolong dandanin saya ya, saya mau foto 11-12 sama Jerien. Pak, Bapak abis ngobrol apa coba sama Bunda, Pak? Ayo Pak, cerita Pak, kenapa tiba-tiba Bapak mau kayak gini? Terus Lala bilang, mereka kalau takut Bunda ngelirik penyanyi lebih lama ya gitu. Terus aku bilang, tapi ini 11-12 sih Pak sama Bapak. Kita denger jawaban dia. Gue mau lihat aja si Bunda ngeliriknya, kalau saya udah didandanin sama Emi Mimi masih ngelirik laki lainnya. Berani-berani, awas aja. Saya juga nggak takut banding foto sebelah-sebelah sama dia, menurut saya 11-12 kalau saya berani. Tapi saya akuin kalau Jerien itu tantangan yang berat. Saya akuin dia sih emang ganteng, cuma saya nggak takut. Gak usah, ya usah mengharapkan laki-laki, gak usah. Sini. Ramainya pemberitaan ini pun mengundang banyak reaksi dari netizen. Sebagian menilai, jika tudingan tersebut terbukti benar, tindakan itu berpotensi melanggar privasi dan menyalahgunakan kepercayaan. Terlebih, jika konten yang dimaksud memang berisi momen-momen pribadi yang seharusnya tidak disebarkan tanpa izin. Di sisi lain, publik juga menyoroti perubahan aktivitas Sarwenda di media sosial. Dalam beberapa waktu terakhir, ia terlihat tidak seaktif biasanya dalam membagikan kesehariannya kepada para pengikut. Kondisi ini memunculkan berbagai pertanyaan dan spekulasi dari warganet, terutama setelah namanya kembali menjadi bahan perbincangan. Sekarang udah juga nggak pernah lihat ya. Mungkin bukan jaga sikap lagi, style, udah jaga malu juga kali nggak muncul-muncul. Bagus lah, soalnya itu video-video lamanya banyak banget nih dimunculin. Aku makanya tuh bilang aku tadi marah netizen, kok diam aja sih netizen sama ini? Kok ketawa-ketawa aja netizen sama ini? Itu kan contoh yang nggak baik dibuat. Orang belum pasangan suami istri udah kayak gitu. Ya seperti yang video-video yang beredar, itu kan nggak boleh. Kenapa netizen diam aja? Netizen juga sih. Banyak yang menduga Sarwenda memilih mengurangi aktivitas di dunia maya demi menjaga privasi dan menghindari polemik yang terus berkembang. Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai alasan dibalik perubahan tersebut. Lantas, benarkah Sarwenda sengaja membatasi aktivitas di media sosial karena situasi yang sedang dihadapinya? Ataukah ada alasan lain yang belum diungkap ke publik? Publik pun masih menantikan klarifikasi dan informasi resmi dari pihak terkait. Ya dia juga berpikir biasanya dalam satu pertengkaran itu kan ada kalanya mundur untuk tujuan apa kita juga tidak tahu. Tapi jelas umumnya untuk suatu kemenangan. Jadi mundur bukan berarti mundur tetap, tapi mungkin juga akhirnya ada rasa takut terhadap kecaman dari netizen yang ternyata sudah terjadi. Jadi terjadi mundur sementara. Tak hanya kehidupan pribadinya yang terus menjadi perhatian publik, kedekatan Sarwenda dengan Giorgio Antonio juga ikut ramai diperbincangkan di media sosial. Sejak kabar keretakan hubungan Sarwenda dan Ruben Onsu mencuat, berbagai momen kebersamaan Sarwenda dan Giorgio kerap menjadi sorotan serta memancing beragam komentar dari warganet. Perbincangan semakin meluas setelah beredar potongan siaran langsung yang memperlihatkan anak bungsu Sarwenda sedang berada di dekat Giorgio Antonio.
Cuplikan tersebut kemudian memicu perdebatan di kalangan netizen. Sebagian memberikan dukungan, sementara sebagian lainnya menyampaikan kritik dan pendapat berbeda terkait situasi tersebut. Hingga kini tidak ada pernyataan resmi yang menyebut adanya pelanggaran atau masalah hukum terkait momen tersebut. Kita aja emak-emak di luar sana, kita lihatlah cabang geramnya. Apalagi seorang Ruben, betapa dia melihat juga anaknya di pangku sama siapa tuh CEO ya. CEO itu CEO memangku tuh habis itu maaf ya, ininya di sini, terus mangku harap ke dia, ini anak udah mau gadis, bukan bapaknya, bukan juga bapak sambung juga enggak, status belum jelas. Kok dipangku-pangku, kok dibiarkan sama orang yang ada di situ gitu loh. Gimana nggak hancur perasaan hati seorang ayah, sama ayah kandung aja, anak gadis anak udah mau ABG gitu tidak boleh pangku-pangku hadapan depan itu. Itu yang gua rasa membuat makin sakit nih hati seorang ayah. Boleh menyayangi, tapi caranya nggak tas body. Boleh menyayangi, saling, ya sayang kamu rajin-rajin ya, boleh, ya. Tapi jangan pangku-pangkuan, hadap ke depan, ya kan hadap ke depan. Terus itu gue nggak tahu ya apa gue norak atau gue kolot ya didikan orang tua gue ya. Itu kita nggak boleh. Apalagi itu belum jadi ayah kandungnya aja sama Ruben. Gue rasa Ruben juga agak janggal. Kayak pangku-pangku hadapan depan tuh janggal. Itu malah diketawain di situ, malah kayak dibiasakan gitu loh. Itu nggak boleh. Tapi nggak tahu ya, adab kan masing-masing. Kalau aku mungkin bukan aku manusia beradab ya, berarti di sana nggak beradab, enggak. Itu adalah mungkin yang masing-masing punya adab, punya empati, punya perasaan. Dan nanti itu kan udah hilang kata-kata gue, udah pokoknya hilang. Aneh gitu gue lihat. Di sisi lain, Giorgio Antonio juga kembali menjadi bahan pembicaraan setelah muncul berbagai spekulasi mengenai gaya hidupnya. Sejumlah unggahan di media sosial memunculkan dugaan bahwa ia sering menampilkan aktivitas di lokasi yang dikaitkan oleh sebagian warganet dengan aset yang sebelumnya menjadi bagian dari kehidupan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Namun, informasi tersebut masih berupa opini dan belum didukung oleh konfirmasi resmi dari pihak terkait. Di tengah ramainya perbincangan itu, unggahan terbaru Ruben Onsu turut menarik perhatian publik. Beberapa netizen mengaitkan isi unggahan tersebut dengan aktivitas Giorgio yang kerap membuat konten di sebuah rumah yang disebut-sebut memiliki hubungan dengan kediaman keluarga sebelumnya. Meski demikian, anggapan tersebut murni merupakan interpretasi dari sebagian pengguna media sosial dan belum pernah dikonfirmasi secara langsung oleh Ruben Onsu. Situasi ini pun kembali memancing rasa penasaran publik. Benarkah unggahan Ruben mengandung sindiran tertentu? Ataukah hanya kebetulan yang kemudian berkembang menjadi spekulasi di media sosial? Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari pihak-pihak yang bersangkutan.